Ya, selamat sore teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Hari ini hari Sabtu tanggal 22 Oktober tahun 2022. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Ya, sebelum saya melanjutkan penjelasan kali ini, saya ingatkan terlebih dahulu untuk membaca sampai akhir ya, supaya nanti teman-teman tidak salah paham. Dan mungkin di episode saya kemarin-kemarin itu ada peran tambahan ya, yaitu Pak Steven, dan kali ini semua akan terpecahkan di dalam cerita kali ini. Jadi simak sampai habis supaya tidak salah paham dan akhirnya hanya mengujat tanpa menonton sampai akhir. Karena rata-rata durasi yang ditonton itu hanya sampai di 8 menit. Karena semua itu sudah sangat jelas untuk analistik ya yang diberikan oleh pihak YouTube. Jadi saya bisa melihat seberapa lama penonton yang menonton dari cerita ini. Ya, kali ini saya mau ngambil video di sebuah area perkebunan. Di sini ada tanaman kacang tanah ya. Tapi untuk ukurannya itu masih kecil dan mungkin baru beberapa hari ya ditanami, sehingga masih kelihatan untuk tanahnya masih sangat longgar. Nanti kalau biasanya itu tumbuh dengan subur, itu tanahnya tidak bakal sampai kelihatan, pasti tertutup oleh daun dari pohon kacang tersebut. Dan selain tanaman kacang, di sini juga banyak sekali ya ditumbuhi pohon-pohon lainnya, dan jauh di sana itu juga ada pohon-pohon yang tinggi dan besar. Memang di sini daerahnya masih pegunungan, jadi ya untuk masalah pohon itu masih terjaga kelestariannya dan masih banyak ditemukan. Area ladang terlihat ya, di depan kita ini terdapat tanaman kedelai teman-teman, tapi masih belum berbuah ya, masih kecil, tapi untuk pertumbuhannya sangat subur sekali kalau dilihat dari daunnya. Nah, dan juga ada beberapa tanaman juga selain tanaman kedelai. Dan sempat terlihat ya, ada pohon jagung yang sudah mengering untuk pohonnya.
Dan memang oleh pemiliknya pohon jagung tersebut memang sengaja dibuat sampai kering seperti itu, supaya nanti sewaktu dipanen itu lebih memudahkan para pemiliknya. Dan entah itu sudah dipanen apa belum, saya juga kurang terlalu detail ya sewaktu mengambil video ini. Karena tempatnya ini sedikit agak berlumpur karena dari tadi diguyur hujan. Karena bisa dilihat untuk daun singkong yang ada di depan kita ini juga terdapat bintik-bintik air ya, bekas dari hujan tadi. Ya, semoga saja setelah ini nanti tidak turun hujan lagi, karena saya ingin mencari beberapa video mumpung cuacanya lagi terang. Kalau hujan ya biasanya itu sedikit agak mengganggu sewaktu proses pengeditan. Makanya setiap saya keluar untuk mencari video itu saya usahakan mencari sebanyak-banyaknya, sehingga bila turun hujan saya tidak bingung lagi untuk pergi keluar. Dan kali ini episode kedua. Untuk episode pertama kalau masih sepi ya saya maklumi, karena masih awalan. Ya semoga saja nanti cerita yang terbaru ini bisa membuat penayangan ini semakin naik, apalagi setelah vakum beberapa bulan. Dan mulai saat ini saya akan lebih konsisten lagi dalam mengupload video. Tapi kalau tidak ada halangan ya, saya usahakan akan lebih sering untuk mengupload di channel ini. Salah satu channel pertama saya yang saya garap mulai dari nol. Itu ada sebuah kantong hitam ya, itu adalah tas yang saya gunakan untuk membawa tripod supaya lebih enak ya, sewaktu membawanya lebih praktis. Dan beberapa hari yang lalu di tempat ini sempat dibuat banjir ya teman-teman, karena tempatnya ini sangat dekat sekali dengan sungai, dan sewaktu sungai tersebut meluap maka tempat ini yang pertama kali terkena banjir. Ya jaraknya itu sangat dekat sekali ya, sekitar 20 meteran dari sini itu adalah sungai yang besar, sungai yang menghubungkan langsung ke pantai yang ada di daerah saya ini. Makanya terlihat ada beberapa ranting maupun sampah yang tersangkut di pohon ini ya. Bisa dilihat, ini adalah akibat dari banjir yang terjadi beberapa hari yang lalu.
dan semoga saja setelah ini tidak ada banjir susulan, sehingga untuk para pemilik tanaman di ladang ini bisa lebih mendapatkan hasil yang diharapkan, karena rata-rata di ladang ini semua dimanfaatkan sebaik mungkin oleh pemiliknya, sehingga bisa mendapatkan penghasilan. Dan maaf ya, ini kalau videonya terlalu banyak gerak ya, dikarenakan nanti kalau cuma diam itu malah tidak ada pergerakan, dan bisa saja oleh pihak YouTube itu dianggap foto. Jadi ya saya gerakkan sedikit demi sedikit. Biasanya itu kalau diam pasti ada angin, tapi karena waktunya ini sudah sore dan cuacanya lagi mendung, ya mungkin untuk anginnya tidak ada sama sekali yang berhembus. Dan sebenarnya saya juga ingin menjelaskan semua yang ada di ladang ini ya, tapi karena saya tidak terlalu paham dan tidak terlalu tahu untuk jenis tanaman apa, jadi ya saya berikan penjelasan yang semampu saya. Yang penting di sini masih terdapat suara penjelasan yang saya berikan, sehingga itu bisa membedakan antara video yang satu dengan video yang lain. Makanya setelah ini saya upload ya, itu biasanya akan langsung saya hapus untuk videonya, supaya nanti tidak digunakan kembali. Dan setiap saat, setiap saya mencari video seperti ini, saya bisa membawa dua handphone sekaligus supaya hasilnya lebih maksimal dan lebih banyak yang saya dapatkan. Karena salah satu yang lama itu ya mencari video sekaligus memberikan narasi ya teman-teman. Kalau masalah cerita itu, karena saya sudah terjun ke dunia cerita ini bisa dikatakan cukup lama, jadi untuk membuat alurnya itu ya semalam biasanya sudah selesai. Apalagi sehari-hari saya hanya mengedit, dan YouTube pun menjadi salah satu penghasilan utama saya untuk saat ini. Dan sebenarnya saya juga ingin ya memiliki pekerjaan yang tetap, dan nantinya YouTube ini bisa saya jadikan sebagai sampingan. Tapi karena untuk saat ini mencari pekerjaan tidak semudah yang kita bayangkan. Apalagi kalau kita itu hidup di desa, itu sangat susah sekali jika kita tidak berani untuk merantau di kota ya, di daerah perkotaan yang biasanya itu memiliki banyak sekali lowongan pekerjaan. Tapi kalau tidak ada orang dalam, itu biasanya juga sangat sulit.
ini ya, ada tetes-tetes air yang masih membekas di pohon singkong yang ada di depan kita ini. Ini daunnya masih muda dan ini juga bisa dibuat sebagai lalapan maupun dibuat menjadi sayur lodeh ya, yang kuahnya itu berasal dari santan. Dan untuk membuat sayur lodeh di daerah saya pun tidak terlalu sulit ya, karena bahan-bahannya pun bisa didapatkan di sekitaran rumah, dan jika membeli pun harganya sangat miring sekali teman-teman, untuk segala keperluan yang dibutuhkan, karena tanahnya yang sangat subur dan ditanami apapun hasilnya ya sangat memuaskan. Ya, dan sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat para subscriber saya yang telah mendukung channel ini. Dan bagi yang baru menemukan atau yang masih baru, saya ucapkan selamat datang, salam kenal dan salam hangat. Tetap dukung terus channel ini supaya kedepannya lebih berkembang lagi dan dapat membuat saya lebih bersemangat lagi dalam membuat konten lainnya yang bertujuan untuk menghibur teman-teman, khususnya di kala senggang, dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa bunyikan tombol lonceng kalau saya mengupload video terbaru, teman-teman tidak ketinggalan dengan ceritanya. Dan terima kasih atas segala support yang telah diberikan kepada channel ini. Baik itu penonton yang baru hadir maupun penonton yang sudah lama mengikuti perkembangan channel ini dari dulu ya. Dan untuk semua cerita yang ada di channel ini itu semuanya baru, tidak ada konten yang lama, karena semuanya sudah saya hapus setelah kemarin itu mau melakukan pengajuan monetisasi. Jadi untuk ceritanya itu masih fresh. Ya mungkin belum ada ya kalau 50 video, karena biasanya semakin banyak video rel tim pun semakin naik. Tapi untuk saat ini ya masih di angka 30 ribuan ya untuk rel tim. Jadi ya semoga dengan hadirnya cerita terbaru ini bisa menambahkan rel tim tersebut. Memang untuk saat ini sangat sulit sekali ya untuk mencari penayangan, apalagi banyak channel-channel baru yang bermunculan dan isi dari kontennya itu sama dengan konten yang saya miliki ini. Jadi bisa dikatakan bahwa persaingan di dunia cerita untuk saat ini itu sangat berkembang pesat ya, dan sangat ketat untuk persaingannya. Ya mungkin sampai di sini dulu penjelasan dari saya. Kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan konten yang kali ini saya sajikan, dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat sore, selamat beraktivitas, dan terima kasih.